Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di sini. Kita akan melanjutkan materi kita ya. Eh, Pada pertemuan sebelumnya itu masih mengenai bentuk aljabar. Nah, kali ini kita akan meneruskan submaterinya tentang pembagian bentuk aljabar. Nah, yang perlu kakak ingatkan di sini untuk pembagian aljabar itu agak berbeda dengan operasi pada penjumlahan maupun pengurangan, begitu juga pada perkalian. Perbedaannya kalau untuk penjumlahan dan pengurangan itu sukunya kan harus sejenis ya. Nah, kalau misalkan untuk perkalian juga ada syaratnya, yaitu sukunya tidak sejenis itu masih bisa dikerjakan. Nah, khusus untuk pembagian ini, yang perlu kita perhatikan itu adalah per tiap unsur dari bentuk aljabarnya itu, yaitu koefisien, variabel, dan konstantanya ya. Jadi kita sebenarnya tidak terlalu melihat pada tiap sukunya sejenis atau tidak gitu. Jadi kita lihat nanti posisi untuk pembagiannya nanti, misalkan koefisien dengan koefisiennya lagi, terus variabel dengan variabelnya lagi, tapi variabelnya yang sama, misalkan x dengan x lagi. Untuk pangkatnya itu tidak masalah ya, misalkan nanti a dengan a lagi gitu, pangkatnya nggak masalah walaupun berbeda. Nah, yang tidak bisa itu misalkan variabelnya itu misalkan x dengan y, nah itu baru tidak bisa dibagi. Terus nanti kalau konstanta udah jelas dengan konstanta lagi. Contohnya, jadi yang perlu dipahami di sini adalah unsurnya dulu ya. Jadi kalau untuk suku-sukunya, walaupun nanti satu suku itu antara pembagi dengan yang dibagi itu tidak sejenis, itu tidak masalah. Nanti kita lihat bentuknya seperti apa ya, yang kakak maksud itu. Kita coba lihat dulu ke dasar untuk membagi. Ini kakak punya pembagian suatu X dengan X. Ini bentuk aljabar ya. X ini bentuk aljabar, ini satu suku, yang ini juga satu suku. Jadi X dibagi dengan X. Coba kalian ingat pembagian pada bilangan bulat. Jika X dibagi, misalkan jika 5, misalkan nih, 5 dibagi dengan 5 hasilnya 1, ya. 10 dibagi dengan 10 hasilnya 1. Jadi kalau misalkan ada dua bilangan yang sama, itu hasilnya kalau kita bagikan hasilnya adalah jadi satu. Nah, begitu juga untuk bilangan x ini, variabel x ini kalau kita bagi dengan x kan pangkatnya sama ya, pangkat satu. Jadi kalau x dibagi dengan x itu hasilnya adalah satu. Jadi kita tulis di sini satu ya. Sebentar. Ini jawabannya adalah satu. X. Nah, ini maksud yang tadi, jadi jawabannya satu. Ya. Terlalu jelek. Nah, jawabannya satu. Terus kalau misalkan nih, aku punya lagi A pangkat 2 dibagi dengan A. Nah, ini gimana nih? A pangkat 2 dibagi dengan A. Ini A-nya ada 2. Boleh kalian artikan bahwa A pangkat 2 itu adalah A, ya. Jadi kalau misalkan, lebih bagusnya gini nih, kalau misalkan kalian kurang agar bisa lebih memahami, kalau kita notasikan dengan bentuk pecahan gitu ya. Jadi A dengan A itu kan adalah AA, ya kan? Nih, ini A, A. Nah, kita bagi dengan A. Kita balik ke basic yang awal tadi, kalau X dibagi dengan X kan 1. Nah, A yang ini kita bagi dengan A yang ini, berarti nanti hasilnya 1. A dibagi A 1. Berarti kalau kita lihat, di sini A per 1. Ya enggak? Ini sama-sama dibagi A kan 1. Itu boleh kakak artikan gitu. Ini dibagi dengan A juga 1. Jadi, arti akhirnya itu nanti A kali 1A dibagi dengan 1, ini jadi hasilnya adalah A. Nah, itu ya. Atau boleh mungkin ada pemahaman seperti ini. Kalau kalian belajar tentang pangkat, kalau misalkan variabelnya ini sama, nah, untuk variabel yang sama, pangkatnya itu kita kurangkan kalau dia untuk pembagian. Jadi
A-nya, ini kan A-nya pangkat 2, ini A-nya pangkat 1, berarti nanti jadi A pangkat 2-nya didapat dari ini, dikurangkan dengan pangkat 1, yang ini. Nah, jadi hasilnya adalah A pangkat 1. Kata angka A pangkat 1 itu adalah A kan, jadi satunya nggak pernah ditulis. Jadi ini. Itu ya, itu untuk basic dasarnya. Soal yang bentuk kedua, misalkan ada 8A dibagi dengan 4. Nah, ini yang kakak maksud. Ini tidak sejenis. 8A. Ini juga tadi tidak sejenis ya. 8A dibagi dengan 4. Ini aljabarnya, ini sedangkan bilangan bulat. Nah, kita cukup bagi koefisiennya. Lihat nih, ini koefisien. Koefisien ini masih kita bisa bagi dengan angka 4. 8 dibagi 4 itu adalah 2. Nah, sedangkan yang variabel ini tidak ada pembaginya di sini. A dibagi nggak ada kan? Berarti di sini tetap ikut A. Nah, jadi jawabannya adalah 2A. Next, nomor selanjutnya. Nah, ini dua buah aljabar yang sukunya sejenis ya. Kita lihat koefisiennya, dengan koefisiennya lagi kita bagi. 18 dibagi dengan negatif 3 itu adalah negatif 6. X dibagi X tadi ini jawabannya adalah 1, berarti negatif 6 dikali 1, ya enggak? Nah, berarti atau boleh langsung jawabannya itu adalah negatif 6. Gitu ya. Bentuk selanjutnya. Nah, ini mulai kita lihat. Ini yang kakak maksud yang berbeda suku juga. Ini ya, antara yang dibagi dengan yang pembaginya. Ini adalah variabelnya A tapi pangkat 4, yang ini A-nya pangkat 2. Jadi, kalau kita lihat di sini koefisiennya 36 dibagi dengan 9 itu dapatnya 4 ya. 4. Nah, A pangkat 2 dibagi dengan angka pangkat 4 dibagi dengan A pangkat 2. Ini sudah hilang, nanti kan ada pangkat 2-nya dengan 2 pangkat 2 ini. Nanti sisanya tinggal A pangkat 2. Atau boleh pakai sistem ini tadi ya, yang lebih gampangnya nih. A pangkat 4 dengan A pangkat 2. Jadi harus yang sama A dengan A lagi. Jadi kalau nanti kalian ketemu soal di sini A pangkat 4 ini B pangkat 2, kan tidak sama ya. Jadi nggak bisa dikerjakan. Oke. A pangkat 4, nah itu. Kita kurangkan, kalau pembagian itu pangkatnya dikurangkan dengan 2. Jadi jawabannya itu adalah untuk variabelnya A pangkat 2. Nah, sama dengan ini. Ya, jadi ini jawabannya adalah 4A pangkat 2. Itu lagi ya, yang ngasih pembagian satu suku dengan satu suku. Nah, ini gimana? Ini ada 3 aljabar, operasinya 2 kali ya. Seperti biasa, kalau kita menemukan tanda kurung, biasanya itu yang kita kerjakan terlebih dahulu. Yang ini jangan dulu. Boleh adik-adik tulis dulu di sini, misalkan biar tahu urutannya gitu ya. Biasanya kan ditulis dulu ya kalau ini yang di depan belum dikerjakan. 48 X pangkat 5 Y pangkat 8. Nah, dibagi dengan hasil yang ini. Hasil ini berapa? Kita cek satu-satu atau kita bagi satu-satu per tiap unsurnya, koefisiennya, angkanya. Ini 6 dibagi dengan 3. Jawabannya 2. Kita tulis di sini ya. Terus yang X, ini X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 2, berarti tinggal sisa jadi X pangkat 1. Cukup ditulis X saja. Nggak usah ditulis angka 1 di atasnya ya. Terus yang Y pangkat 5 dibagi dengan Y pangkat 2. Sudah diambil Y pangkat 2, berarti di sini tinggal Y pangkat 3. Nah, Y pangkat 3. Gitu. Jadi, kalau sudah seperti ini, baru kita bagi yang ini tadi yang awal dengan hasil yang tadi di dalam kurung itu. Sama dengan, nah, sama kita lihat lagi. Yang koefisiennya 48, kita bagi dengan 2, ini adalah 24. X dengan X lagi, kita bagi X pangkat 5 dibagi dengan X pangkat 1 ini. Jadinya sisanya tinggal X pangkat 4. Sedangkan yang Y-nya di sini Y pangkat 8, kita bagi dengan Y pangkat 3, sisanya berarti tinggal Y pangkat 5. Nah, ini hasil operasi untuk pembagian. Bagaimana kalau kita punya bentuk sukunya bertambah ya. Ada pembagian suku 2 dengan suku 1 gitu. Satu aljabar ada 2 suku, sedangkan pembaginya 1 suku. Contohnya misalkan seperti ini.
Nah, ini lihat nih, yang di dalam kurungnya itu ada operasi penjumlahan ya, sebenarnya ini satu suku gitu ya. Nah, adik-adik awas hati-hati. Masih banyak mungkin yang nanti mengerjakan, oh ini dijumlahkan nih. Nanti kalian jumlahkan ini dengan ini, padahal ini satu suku nih, dan satu suku ini satu aljabar terdiri dari dua suku yang tidak sejenis. Jadi ini tidak boleh kita jumlahkan. Jadi masing-masing kita bagi dengan 4x ini. Suku yang pertama ini 12x pangkat 2 kita bagi dengan 4x. 28x kita bagi juga dengan 4x. Nah, langkahnya satu-satu ya. Kakak tulis di sini di bawah jawabannya. Coba yang suku yang ini dulu. Berarti yang 12 dibagi dengan 4 dulu nih. 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Tadi kita tulis di sini ya. 3. X pangkat 2 dibagi dengan X. Berarti tinggal X pangkat 1 ya. Sudah yang suku yang ini. Suku yang selanjutnya, yang ini. Karena di depannya positif, nanti kan positif dibagi dengan positif kan positif juga. Jadi di sini positif. 28 dibagi dengan 4, 7. Betul 7? X dibagi dengan X, tadi 1 ya. Boleh ditulis langsung. Boleh ditulis kalian 7 kali 1, boleh. Jangan jadi 71 ya. Atau, nanti kan ketemu dengan 1, angka 7-nya itu tadi. Berarti tetap jadinya tuh 7. Itu boleh ditulis kayak gini nih artinya ya. Sama dengan berarti 3x ditambah dengan tuh 7. Nah, ini aljabarnya 3x plus 7. Itu pembagian antara suku 2 dengan suku 1. Gimana kalau kita tambah lagi? Pembagian suku 3 dengan satu suku. Sama saja ya, cuman dalam satu aljabar sukunya bertambah. Jadi tetap kita mengerjakannya satu-satu. Oke. Yo, siapa yang bisa nih? Coba sama kalian. Negatif 15. Ini ya, yang ini dulu, suku yang ini dulu nih. Dengan yang ini. Negatif 15 dibagi dengan 3. Di sini jawabannya adalah negatif 5, sorry. Negatif 5. M pangkat 4 dibagi dengan M pangkat 2, berarti ini sisanya tinggal M pangkat 2. Terus ditambah 27 ini ya, positif 27 dibagi 3, jawabannya positif 9. Positif 9. M pangkat 3 dibagi dengan M pangkat 2, sisanya tinggal M pangkat 1. Yang ini negatif 3 dibagi dengan 3, berarti negatif 1. Biasanya kalau di depan variabel boleh ditulis, boleh nggak satunya ya. Negatif 1. M pangkat 2 dibagi dengan M pangkat 2 juga jawabannya 1. Nah, ini. Kalau yang sudah paham, adik-adik bisa mengerjakannya begini tadi. Ini kan negatif 5M pangkat 2 plus 9M. Ini kan sejenis ya sebenarnya nih langsung nih. Berarti jawabannya negatif 1. Ya, bisa dipahami kan? Kita lanjut, kita nambah sukunya. Pembagian suku 3 dengan suku 2. Nah, sekarang pembagiannya itu lebih banyak nih. Ini yang agak susah. Nah, untuk khusus pembagian seperti ini, pembagian aljabar dengan suku 2 itu lebih bagus kita mengerjakannya dengan pembagian cara bersusun ke bawah. Ya, bisa kalian gunakan teknik waktu pembagian bersusun pada bilangan bulat ya. Contohnya nih, kita punya soal seperti ini. X pangkat 2 atau X kuadrat ditambah 8X ditambah 12. Kita bagi dengan ini, dua suku kan sekaligus, X plus 2. Nah, kalau soal seperti ini bukan berarti kita satu-satu, X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 dibagi 2, gitu. Bukan seperti itu ya langkahnya. Nah, cara bersusunnya, nih, kita tulis ulang. 8X terlalu tinggi ya, agak ke bawahin sini. 8X pangkat 2 plus 8X ini kok ada 8 X pangkat 2 plus 8X plus 12. Nah, pembagian bersusun kita tulis yang kayak gini kan, dibagi dengan X plus 2.
Nah, langkahnya yang perlu kalian perhatikan, pembagian yang suku yang pertama dulu, yang ini. X pangkat 2, kalian bagi dengan yang X ini. Nah, yang plus 2 ini jangan dulu dihitung, nanti tinggal mengikuti saja, ini otomatis akan mengikuti. Jadi yang kalian fokuskan itu antara yang ini dengan yang ini, gitu. Nah, kita pakai basic yang awal tadi, X pangkat 2, ini. Kalau kita bagi dengan X pangkat 1, jawabannya adalah X, ya enggak? X pangkat 1. Kita tulis jawabannya di sini. Yo, yang masih kurang paham, buka lagi yang sebelumnya ya. X pangkat 2 dibagi dengan X, jawabannya tinggal sisa X. Nah, setelah dapat X ini kita kali ke sini. Nah, Kak, ini tadi gimana? Ini dibagi dengan ini, nggak dibagi dengan 2, nggak usah. Cukup yang lihat ini saja. Tapi kalau nanti sudah dapat hasilnya ini, kalian harus mengalihkan dengan semua ini. X dengan 2 ini harus kalian kalikan semua. Ya, jadi hasilnya seperti ini. X dikali dengan X pangkat 2 kan? Nah, kita tulis sini jawabannya dikaliin. Ini dikalikan ya. X pangkat 2. Terus, baru X dikali dengan 2, positif kan? Jadinya 2X. Nah, kita tulis sini. Kita ikutin urutannya sesuai dengan suku yang sejenis. Ini X pangkat 2 dengan X pangkat 2. Ini X dengan X lagi. Koefisien nggak masalah ya, berbeda. Nah, setelah ini baru kita selisihkan. Gitu kan, waktu soal operasi pada bilangan bulat juga seperti itu kan. 8X dikurangkan dengan 2X kan bisa kan ya, karena sejenis, makanya ini kenapa harus diurutkan dengan yang suku sejenis. Nanti kita tinggal menselisihkan saja. 8X dikurangkan dengan 2X, jadi di sini sisanya tinggal 6X. Nah, 6X. Sedangkan ini X pangkat 2 dikurangkan dengan X pangkat 2, habiskan 0, nggak usah ditulis ya. Next, selanjutnya, karena ini sudah dapat 6X, kita turunkan yang 12. Ini positif 12. Nah, sama, mengerjakannya seperti awal lagi, tapi cukup kita pakai yang awalnya ini saja. Jadi yang 6X itu kita bagi. Nih, kita bagi lagi ke sini. Jadi yang ini nggak usah kita permasalahkan dulu, ini juga belakangnya nggak usah permasalahkan. Jadi 6X dibagi dengan X, jawabannya adalah 6. Ya kan? X bagi X kan habis ya, tinggal 1. Jadi di sini jawabannya adalah plus 6. Nah, plus 6 ini kita kalikan lagi tadi seperti yang awal. Yang seperti yang X ini ya. Jadi 6 dikali X, 6X. Terus sama dengan 2, 6 dikali 2, 12. Nah, sesuaikan ini, seurutan juga. Baru kita selisihkan. 12 dikurangin 12, 0. 6X dikurangin dengan 6X, 0. Berarti ini 0. Jadi tidak ada sisa. Nah, jawabannya adalah berarti X plus 6. Sisanya tidak ada, ini sisanya 0. Jadi kalau misalnya jawabannya cukup X plus 6 saja. Bisa dipahami ya? Kita coba contoh selanjutnya nih, biar lebih paham. Sama ini suku 3 dengan suku 2 lagi. Nah, kita tulis ulang dulu ya. 2X. Ini nanti kakak nggak akan banyak coretannya ya, jadi kita biasakan adik-adik melihat tanpa banyak coretan, tapi tahu mana dengan mana yang harus dibagi, mana dengan mana yang harus dikali ya. Dibagi dengan ini X min 3. Nah, sama, kita mulai. Yang pertama suku yang ini dulu, 2X pangkat 2 kita bagi dengan X saja. 2 dibagi 1 di sini kan, berarti 2. X pangkat 2-nya dengan X, bagi X, berarti sisa tinggal X saja. Jadi kalau sudah kayak gitu, yang 2X ini kita kalikan ke sini. 2X dikali dengan X, hasilnya adalah 2X pangkat 2. Dan dikalikan juga dengan ini, 2X dikali dengan negatif 3, itu jawabannya adalah negatif 6X. Oke, kita kurangkan. 7X dikurangkan 6X, ayo hati-hati, ada negatif nih, 7 dikurangkan negatif 6, berarti jadi positif nanti penjumlahan, jadinya 13X, ya kan? 13X
Nih, 2x pangkat 2 dikurangkan dengan 2x pangkat 2, 0, nggak usah ditulis. Jadi ini tinggal 13x. Kita turunkan yang 32. Nah, lanjutannya adalah 13x ini kita bagi lagi ke atas lagi ke sini ke x. 13x dibagi dengan x, dapatnya 13 di sini. Plus 13. Setelah dapat ini kita kalikan ke sini gitu ya, selalu bagi, selalu kali. 13 kali x, 13x. Satu lagi jangan lupa, 13 dikali dengan negatif 3 adalah negatif 39. Ya kan? Nah, kita kurangkan. Ternyata ada sisa nih kayaknya ya. Negatif 32 dikurangkan dengan negatif 39. Itu hasilnya adalah 7. Kalian ini 13x dikurangkan dengan 13x, 0. Nah, ini ada sisa ternyata. Sisanya adalah 7. Jadi, untuk operasi ini, jawabannya adalah 2x plus 13 sisa 7 gitu ya. Sisa 7. Nah, jadi ada sisanya untuk bentuk yang ini. Bisa dipahami ya? Itu suku 3 dengan dibagi dengan suku 2. Gimana kalau kakak tambahin? Suku 4. Nah, dibagi dengan suku 2. Sama nggak cara pengerjaannya? Sama. Kalau untuk yang lebih dari 2 suku 2, lebih bagus pakai cara pembagian ke bawah ya. Coba kita cek. Hasilnya sepanjang apa sih? 3x pangkat 3 min 5x pangkat 2 min 12x plus 20. Nah, ini kita bagi dengan x pangkat 2 min 4. Gitu ya. Sama kita satu-satu. Yang ini dulu, 3x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 2. Koefisien dan koefisien ya, 3 dibagi dengan 1 ya, jadi 3 bagi 1 ya 3. Lalu kita ikutin yang variabelnya, x pangkat 3 dibagi dengan x, ini x, ya kan? Udah cukup, kan satu suku ini satu suku, udah. Yang ini nggak usah ikut, nggak usah kita bagi, nanti tinggal mengikuti. Kalau sudah dapat ini, tinggal kita kali ke sini, yang 3x ini. 3x dikali dengan x pangkat 2, jadi jawabannya adalah 3x pangkat 3. Urutkan dengan yang sejenis ya, yang di atasnya. Nah, yang ini coba lihat. 3x dikali dengan negatif 4, jawabannya adalah negatif 12x. Negatif 12x, berarti kalau kita tulis di sini, di bawah yang ini. Jangan di bawah yang ini, kenapa? Kalau yang ini x-nya pangkat 2 loh. Ya, jadi kita tulisnya di sini. Negatif, ya tadi ya. Negatif, jawaban perkalian itu tadi adalah 12x. Dan kebetulan juga hasilnya sama. Tidak hanya variabelnya yang sama, sukunya sama, tapi ternyata angkanya juga sama persis. Nah, kita lihat. Kita kurangkan. Negatif 12x dikurangkan dengan 12. Negatif 12x, ini 0, ya enggak? 0 nggak usah ditulis nih. Bis. Yang ini turun ke bawah, kan tidak ada pengurangnya. Berarti ini tetap negatif 5 x pangkat 2. Itu ya, yang ini ya, turunkan ke bawah. Ini tadi karena 0, nggak usah ditulis lagi. Kita tinggal turunkan yang ini, yang positif 20. Plus 20. Nah, jadinya seperti ini. Gitu. Kalau udah seperti ini, kita bagi lagi ke sini, lanjut lagi ke atas. Negatif 5x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 2. Negatif 5 dibagi 1, jadi tinggal negatif 5 saja ya. Nah, ini x pangkat 2 kan habis ya, nggak ada kan, 1 kan. Dah, kalau udah dapat hasilnya ini kita kalikan ke sini. Negatif 5 kali x pangkat 2, negatif 5x pangkat 2, sama nih kebetulan. Negatif 5 dikali dengan 4, positif 20. Nah, kita kurangkan lagi. Ternyata hasilnya 0, tidak ada sisa. Jadi, untuk pembagian ini hasilnya adalah 3x negatif 5 tanpa sisa. Oke, gitu ya cara pengerjaannya.
Kakak punya satu soal seperti ini. Nah, menurut adik-adik, soal seperti ini jawabannya seperti apa? Silahkan kalian coba kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.